Kalau ada pilihan kita mau kerja sama siapa, kita pilih kerja sama orang yang asik, sama orang yang udah ngerti, sama orang yang menghargai etos kerja. Dream project lu apa sih yang pengen banget lu kerjain gitu? Kalau gue sih pengen banget ngerjain project yang berhubungan sama bangunan tua. Bangunan tua. Ya, heritage building. Interesting. Iya, jadi Iya, whereas bangunan itu diinjek something new, dalamnya diperbarui. Alih fungsi jadi apa gitu ya? Betul. Jadi my last project in Singapore waktu gue kerja di W Architects itu nama prinsipalnya McQuay Way. Jadi di Formworks tuh bosnya galak-galak, and then gue pindah ke McQuay Way, which is lu dari buaya ke kandang macan loh gitu. Orang pada bilang kayak gitu karena dia galak banget tuh. Terus anyway, gue ngerjain proyek itu Victoria Hall ya lu. Theater and Concert Hall. Jadi dua bangunan tahun 1901 yang di Wih, seru banget. renovate untuk dalam rangka untuk merayakan Singapura 70 tahun kalau nggak salah gitu. So itu adanya di belakang Hotel Fullerton. So itu to do the job cuma 5 tahun tuh actually virtue, dan gue sangat menikmati itu, dan gue ada sedikit bayangan gue waktu kuliah di Italia ada pelajaran mapping bangunan tua, terus gue bisa lihat Pak Han sehari-hari pada waktu itu dengan Pusat Dokumentasi Arsitektur PDA ngerjain bangunan-bangunan kayak gedung arsip, renov katedral gitu. Itu apparently fascinates me gitu. Jadi yang gue harapkan di Indonesia itu pengertian terhadap konservasi itu bukan cuman ngembaliin bangunan tua kayak zaman dulu lagi. Tapi dia harus mikirin fungsinya pada saat ini tuh apa. Iya. Kepentingannya tuh apa gitu. Jadi beberapa contoh di GBK tuh menurut gua bagus ya, yang udah dibuat sama senior arsitek. Dan pengertiannya tuh bahwa bangunan tua tuh nggak harus bangunan kolonial. Sebenarnya gedung gedung Hotel Indonesia yang atau Kempinski. Istiqlal itu sebenarnya juga udah masuk bangunan tua juga. Betul. Jadi hopefully gue bisa ngerjain bangunan yang skala sejarahnya tuh terhadap kota tuh kuat. And then gue bisa do something with it yang appropriate, and then people enjoying it sehingga bangunannya hidup lagi. Benar. Gue sempat bahas ini sama Andro di episode sebelumnya. Gue kayak di Melbourne tuh ada bekas kantor pos di Melbourne GPO. Kemudian dia difungsikan jadi space retail. Jadi jualan, ada kafe di situ, ada toko baju segala macam. Dan di mana? Di Flinders ya? Bukan di deket apa gue lupa saking gue udah lama banget nih. Cuman itu tadi post office dialihfungsikan jadi itu, dan itu feel-nya memang beda banget sih. Iya. Gitu. Kalau lu Ti? Kurang lebih sih sebenarnya sama ya, karena kan waktu ke Italia itu sebenarnya gue daftarnya tuh 2 ya, kayak restoration sama si interior ini. Cuman karena restoration itu karena interiornya dapetnya beasiswa, jadi ya udah akhirnya ke situ gitu. Tapi kan emang pas bantuin kamu ya waktu di Italia dulu juga, I kinda enjoy it gitu loh, kayak maksudnya itu kan meticulous banget ya, kayak maksudnya benar-benar dipretelin gitu. Iya. Ya, Maksudnya yang mapping itu. Iya. Itu aku bantuin loh. Ketawa tugas gue dibantuin. Itu aku kerjain loh. Tapi Gitu. itu lu waktu di Milan kan beasiswa ya. Itu gimana caranya dapat beasiswa sampai ke Milan tuh? Buat Pineapple People yang dengerin dan lagi wondering, gimana ya beasiswa luar negeri? Pineapple People sekarang beasiswa udah lebih banyak ya. Ada yang namanya LPDP tuh lebih gede dapetnya duitnya, tapi ya of course melalui proses penyaringan ya. Dulu tuh nggak ada such big beasiswa gitu. Beasiswa tuh datangnya dari pusat kebudayaan sebuah negara lah. Jadi pusat kebudayaan Belanda ya kasih beasiswa buat sekolah ke Belanda. Pusat kebudayaan Italia waktu itu ISC kalau nggak salah ya, Institute Italian Culture ya. di Menteng. Dia ada beasiswa untuk sekolah di Italia. Gue waktu itu daftar 2 di Belanda sama di Italia, di Delft Belanda. Tapi gue dapat tapi cuma setahun beasiswanya. Walaupun tahu bahwa apa namanya akan berpanjang, tapi gue nggak mau taking chance. Bisa-bisa gue nggak sekolah tapi. Terus ya udah Italia ngasihnya langsung 2 tahun gitu. Nah jadi caranya adalah ya cari beasiswa itu lalu ikutin aja pendaftarannya gimana. Biasanya
mereka harus diterima dulu di sekolahnya. Jadi surat admission dari sekolahnya itu Lu lampirkan. lampirkan salah satu, oh berarti kalau udah dapet dia berarti udah lolos satu step kategori lah ya. gitu. Terus ada tes, kalau nggak salah ada masukin TOEFL juga, terus ada apa interview langsung gitu. Dia mau lihat nih orang ada visi apa segala macam gitu. Dan sekarang sih udah makin banyak lah ya cara-cara untuk dapat beasiswa itu ya. Kalau kamu dari sekolahnya? Kalau gue dari sekolahnya, jadi kayak mereka bikin kayak competition gitu loh. Kalau yang menang ya dapat kayak separuh lah beasiswa gitu. Jadi waktu itu emang akhirnya kita memutuskan di Itali karena pengen jalan-jalan juga sih, karena dari Itali kan lebih gampang tuh kemana-mana gitu. Terus visanya Schengen ya, sudah bisa kemana-mana tuh. Dan secara posisi kan juga agak tengah tuh ya, jadi kayak lebih gampang gitu. Jadi the idea of sekolah itu not merely untuk sekolah, tapi setuju. Untuk mempelajari new culture. Dan mempelajari hidup yang sesungguh-sungguhnya ya, karena kita jauh kan dari rumah dari gitu kan, dari gitu. keluarga. You just have to be on your own gitu loh. Betul. Jadi waktu itu emang kalau gue sih kayak udahlah, gue sekolahnya nggak usah yang kayak terlalu lama, setahun, tapi gue dapat semuanya yang gue mau you gitu. get to experience life di sana juga gitu. Dan itu kadang lebih penting sih. Betul banget. Banget. Dan sekarang grow up udah punya anak gitu, gue happy punya cerita itu. Jadi I get to live my life. Gila, lu you get to live di Eropa. Iya kan, itu sebuah pengalaman yang luar biasa banget sih. Iya. Dan banyak pertimbangan juga, kayak misalnya di Milan ternyata lebih murah makanan, terus tiket metro itu lebih murah dibanding negara-negara lain di Eropa kontinen gitu. Terus gue dulu di Spanyol juga gitu, jauh lebih murah dibanding yang lain-lain kan. Lu sempat di Spanyol ya? Di Spanyol gue dulu di Madrid. Wih, nice. Untung lu bukan Real Madrid. Iya, gue tetap Liverpool loh. Kalau enggak kita ini bahas nih. Iya. Gitu. Tapi ya itu sebuah pengalaman tinggal di Eropa, apalagi di kota-kota yang culture-nya kuat banget, itu apa ya? Buat gue pengalaman yang lu nggak bisa beli. Maksud gue belajarnya di mana-mana, ilmu lu bisa dapat lah. Iya. Tapi Bener. hidupnya, lifestyle, culture-nya itu yang lu nggak bisa dapat di tempat-tempat lain gitu. Betul. Wow, gila, lu enak juga ya berarti. Kalau Milan tuh sebenarnya spesial banget ya, karena Milan itu kan kotanya kecil ya. Kotanya tuh kecil, dia tuh kayak mungkin skalanya tuh bukan skala kota besar sebetulnya gitu. Tapi dia punya fasilitas kota besar, jadi semua yang salonnya di situ, Milan Fashion juga di situ, kan semuanya kan bola juga di situ gitu. Jadi kayak exposure-nya tuh gede banget sebagai sebuah kota. Tapi kita bisa loh di Milan tuh dulu kayak pagi gue ketemu orang ini, terus sore ketemu orang itu lagi, saking kayak maksudnya kecil gitu loh. Iya. Dan dia kan nggak terlalu rame ya, bukan kota yang kayak Rome gitu. Kalau Rome kan turisti banget kan. Kalau Milan tuh nggak kayak gitu. Jadi emang sebenarnya kita happy banget sih. Kayak Venice lah, dimana lo ketemu pasti turis. Iya, foto-foto. Iya. Di Milan paling cuma 2 model yang turis. Tapi abis itu selebihnya lokal itu. Dan pengalaman luar biasa untuk lu ceritakan ke anak lu. Iya. Nah, lu kan anak seorang arsitek juga, ya kan? Kemudian lu menjadi arsitek. Itu peran bokap sampai lu bisa menjadi arsitek itu memang didoktrin dari kecil atau gimana, Ti? Sebenarnya tuh ya keluarga gue sih arsitek, jadi bukan cuma bokap, jadi adiknya bokap ada satu arsitek, satu landscape arsitek, adiknya nyokap ada juga satu arsitek juga, jadi emang kayaknya sekeluarga tuh banyak mendarah gitu. Daging banget arsitek. Jadi I guess it's jadi gue jadi familiar aja sih dengan profesi ini gitu. Jadi kayaknya dari kecil ya yang gue lihat buku-buku arsitektur, yang ada di rumah tuh meja gambar yang zaman dulu yang masih bisa diberdiriin gitu. Yang jadi, miring gitu ya. Dan itu sampai sekarang kita masih ada juga sih. Iya. Jadi lebih kayak gitu. Terus kebetulan emang karena mungkin gue ada bakatnya ke arahnya ke gambar gitu ya. Jadi emang kayaknya secara natural. Hand sketch lu by the way gokil. Thank you. Keren banget. Udah lama nggak gambar. Iya. Nah jadi
itu yang ya udah secara natural sih gue kayaknya emang udah merasa gue kayaknya nggak bisa jadi apa-apa deh kecuali arsitek. Soalnya nyokap dokter kan. Dan there is no way gue jadi dokter gitu karena gue benar-benar nggak ada feeling aja sih. Gitu. Jadi actually Anti pengen jadinya penari sebenarnya. Penari. Penari. Lu juga kan? Gue juga. Lu juga. Gue sama gue juga. Cuman nggak ada bakat jadi udah. Oke. Nah, lu arsitek. Javas anak lu. Apakah lu berharap juga kelak menjadi seorang arsitek? Well, kalau gue sih terserah dia lah. Maksudnya dia have to pick his own world, what he likes gitu ya. Jadi kita sih cuman as a parents, I think bertanggung jawab untuk kasih exposure dia ke yang baik gitu. Baik terus yang apa ya, yang bagus lah, yang buat yang no actually to expose him to as many things as possible. Sehingga mungkin dia ada condong kemana, ya udah kita lihat dia good there atau enggak, kita we still don't know sih. Tapi kita nggak maksain. Seperti juga gua nggak maksain dia suka klub sepak bola apa ya. Kalau gua paksain. Gila lu. Ya kan dari kecil gua ini tinggal rumah gua Liverpool. Harus dong. You never walk alone. Tapi mungkin gitu. Kalau misalnya dia mau jadi arsitek atau yang ada agak deket-deket gitu ya, ya mungkin positifnya kita bisa kasih tahu dia karena kita maksudnya kasih tahu as in like we've been through all this journey gitu, kita bisa kasih tahu lo gini-gini gimananya gitu aja sih gitu ya. Tapi kalau sampai memaksakan kalau soal profesi sih enggak ya. Gitu ya. Tapi dari kecil warna apa yang bagus Javas? Putih ya. Gitu maksa nggak tuh? Itu doktrin. Brainwash. Gitu. Terus jadi dia sekarang suka dia binatang ya, sukanya zebra mungkin gara-gara black and white kali. Lu sering pakai baju putih, Rafael selalu pakai baju hitam. Iya. Kan? Nah ini gue sempat tanya ke Andrew juga. Kenapa arsitek itu banyak banget yang pakai baju hitam sih? Tahu tanya Rafael tuh. They don't have time to pick colors, you know. Terus hitam always, you know, looks natural, looks blending, looks good on anything. Either lo, you know, lagi gembel lagi apa gitu ya, itu gak kelihatan. Prot atau lo agak gemuk, lo kurus, doesn't matter gitu. I think it's neutrality yang arsitek suka gitu. Kalau gue sih ngeliatnya juga karena milihnya itu, jadi time untuk milihnya itu loh. Jadi kalau hitam ya udah hitamnya yang ada gambar yang ini yang gitu enggak gitu. Kalau gua waktu kerja di Hanawal kita nggak terlalu begitu ya, nggak terlalu harus hitam atau apa gitu. Justru yang kita harus embrace itu adalah our identity, our character gitu. So I think apa namanya ya, lu nyamannya apa aja sih gitu. I think it's much more on itu sih, kenyamanan orang pakai baju hitam tuh I think lebih unmistakable gitu loh, nggak salah lu mau pendek panjang apa segala macam. Paling versatile sih dia. Iya versatile. Kalau ada color, ada pattern kayak gini gitu misalnya, I mean lu harus matchingin gitu kan. Ada effort lebih gitu. Ada mikir lagi gitu. Gitu. Value apa yang lu mau tanamkan ke anak lu? Nilai-nilai kehidupan apa nih? Lu belajar sampai ke Italia, ke Singapura, ke Indonesia. Value apa yang pengen lu tanamin? Integritas ya. Integritas. I think human value yang humanity, you know, value of humanity gitu, apa yang more and more udah rasanya udah fade away gitu. Kayak misalnya as simple as say good morning, you know, like nyapa, nyapa back gitu, like okay good morning, you know, how are you, fine gitu. Atau jadi those kind of thing if you see in the street, kalau lo lagi ajak jalan anak lo, kalau lo yang ngajak jalan anak lo, which is kebanyakan diajak jalan anak-anak lain, diajak jalan meneninya, itu it won't happen like that. Jadi kalau kebetulan gua sama Anti kan you know, tiap pagi kalau bisa jalan naik kereta atau sepedaan. You know. So dia sekarang lagi tertarik sama lonceng.
di rumah. Jadi lonceng itu tau gak sih Lonceng. kelilingan itu. Kelenengan, Dia kelenengan. ngabsenin rumah ini ada 2, di situ ada 3. Di situ loncengnya kayu di situ. Nah, gara-gara suka ngeliatin rumah orang dan gua sama dia berdialog, kita bertiga berdialog di depan rumah orang. Orang pada ngeliatin. Ada apa sih gitu ya. Nah, so apa namanya? Orang jadi kayak engage with us. There is this kid yang suka ngeliatin lonceng. Jadi next day tetangga gue yang lain masang loncengnya ditaruh di luar gitu supaya bisa Jadi di-recognize. bertambah banyak Jadi satu banyak. kompleks. Kocak juga ya. Iya, jadi dari 3 jadi 6, So, I dari 2 jadi 3 gitu. I think this creates a dialogue gitu between you know anak gue yang you know baru bisa ngomong gitu sama tetangga gue yang opa-opa oma gitu. Apa selamat pagi, good morning Sampai gitu. dikasih lonceng. Sampai ada yang ngasih lonceng. Ngasih lonceng, ya. Jadi kayak and then the next day keripik. You never know. Iya. So maksud gue I think this value yang dulu nyokap gue sering ngajarin. Nyokap gue tuh khawatir kalau gue terus-terusan belajar di dalam kamar. Jadi dia selalu ngomong sama tante gue bilang, khawatir belajar terus, takutnya kalau nggak dapet stres. Atau ini ngomong, you know, ujian nasional, UMPTN gitu. Gue selalu di encourage buat keluar sama anak perjalanan. Which is sekarang udah rare kan? You know? So I think and that thing membentuk gue as a leader, I think, I guess, you know, like waktu gue di kuliah gue jadi ketua himpunan, you know, waktu gue masih kerja di Mas Yori gue you know bikin sesuatu lah sama Dani Pascal. Jong arsitek. Yeah. So I think this value tuh and then menghargai orang lain, you know. Sama ini sih kalau buat gue paling penting tuh mental yang kuat ya. Karena zaman sekarang gini tuh peer pressure kan juga gede banget kan. Kayak maksudnya lo tuh bisa dituntut untuk menjadi bukan diri lo sendiri gitu. Jadi gue bener-bener pengen anak gue tuh bener-bener yakin, tahu bahwa apa yang dia lakukan itu yang benar, tapi mungkin di mata orang lain belum tentu benar gitu. Maksudnya dia mesti punya keyakinan bahwa enggak, emang kok ini gue percaya bahwa ini tuh yang benar, walaupun semua orang nggak mungkin nggak ngelakuin itu gitu loh. Itu karena gue lihat apalagi sosial media segala macam itu kan kuat banget ya, apalagi nanti di zaman anak kita gitu loh, Sur. Maksudnya dia bisa aja kayak dapat pressure dari teman-temannya harus begini harus begitu. Itu sih yang gue paling pengen ngajarin, bahwa lo tuh mesti bener-bener yakin gitu loh. Iya. Jangan cuman ke seret-seret, ke bawah-bawah gitu. teman, Iya. gitu. Betul. Lo mesti tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Itu penting banget. Iya. Jadi karakter pribadi itu ini ya keluar, and then you know be responsible on what you're doing gitu. I think I mean it's a lot, tapi kita masih punya waktu panjang lah. Jadi maksudnya kalau misalnya dia salah gitu ya, kita mesti kasih tahu. Dia nggak benar gitu, kita mesti kasih tahu dengan cara yang many ways, tergantung kesabaran kita. Dikasih keripik, bilang besok PS4 dong Om. Oke. Bicara relationship goals, kalian adalah pasangan suami istri yang menekuni bidang yang sama dalam satu firma, membentuk firma arsitektur. Resep berbisnis suami istri gimana sih? This is definitely not for everyone. Not for everyone. Tapi buat gue, I'm a Capricorn. Ya, gue as you know. Ini penting ya. Ini Capricorn zodiak. Yeah. I find it ini apa namanya? I studied some people. This is including Pep Guardiola, you know, Howard Stern, beberapa orang yang you know tanggal lahirnya mirip sama gue. They don't have maksudnya mereka tuh nggak punya many you know close friends, tapi when they have a spouse gitu ya, itu adalah your best friend gitu. Jadi ini sebenarnya gue learning to know myself gitu ya. Tapi juga ternyata begitu gue tahu orang-orang ini begitu, lu pelajarin orang-orang lain gitu ya. Jadi konfirmasi gitu. Oh mungkin emang ini karakternya kayak begini ya. So meaning pendek kata tuh ada trust gue ke dia itu nggak sama trust gue ke orang lain. Maksudnya in terms of you know doing business kan, lu mesti kalau bisa tuh going distance. Maksud gue going distance tuh bukan cuman janjian yang so sweet aja, tapi sampai kalau harus ribut gitu, ngerti nggak? Jadi harus siap dengan itu gitu. Dan gue our relationship
gue sama Anti itu selalu, karena kita dulu temenan kan, kita tuh selalu look eye to eye on principal things. Ada yang nggak bagus, and then kalau nggak bagus ada yang gagal, kita lihat kenapa begitu, and we analyze them, and then harusnya begini, and then biasanya itu sama. Terus abis itu we tend to discuss everything. Jadi maksudnya tuh kita lay off everything gitu. Why this is like this gitu. Jadi it makes semuanya tuh nggak ada yang nggak enakan gitu. Oh dia lagi ini gitu. Kadang-kadang suka ini ya, suka boundariesnya suka nggak jelas. Kadang-kadang hal-hal yang harusnya nggak dibahas pada saat itu dibahas pada saat yang private gitu ya. Sehingga kadang-kadang bikin kesel gitu-gitu. Itu tapi itu something yang kita sadari dari awal. Kita begini orangnya. So along the way pasti ada begini, ada clash gitu loh. Yang akan mempengaruhi our relationship as a husband and wife. Tapi udah knowing aja bahwa ini tuh adalah usaha untuk meluruskan hal. Bukan you know, bukan malah jadi bukan penyebab ribut-ribut gitu ya. Jadi ribut ini tuh bukan tanpa alasan gitu, tapi untuk melancarkan sesuatu gitu. Nah, the moment kita realize that, I think our relationship is on you know, husband and wife relationship gitu lebih baik gitu. Jadi dari awal kita tuh open banget sih. Kita berdua open banget sih. Maksudnya kayak mungkin ada kali ya kalau couple lain mungkin ada beberapa hal yang maybe I might just keep it for myself gitu. Tapi kayak kita nggak ada loh. Kita sih kayak benar-benar you lay everything on the table. Iya, benar-benar harus open banget sih. Maksudnya kayaknya emang kalau kita kayak agak terlalu ngebahas semua hal sampai kadang-kadang jadi emang bener sih nggak untuk semua orang, karena kita tuh benar sedetail-detailnya tuh dibahas. Jadi mungkin kalau misalnya kolaborator kita gitu ya atau partner kita sih udah tahu. Kalau kita tuh kalau ngomong juga kayak mungkin kayak agak orang mau berantem gitu sih. Kalau lagi di kantor gitu ya. Oh gitu ya. Tapi ya emang karena kita mau straight everything gitu, kayak kita tuh mau semuanya jelas gitu. Jadi emang kita harus ada gitu, tapi sebenarnya enggak, biasa aja gitu. Habis itu ya udah biasa-biasa lagi gitu. Cuma itu cara ngomongnya aja kadang-kadang kayak gitu. Jadi memang ini cara masing-masing bekerja gitu. Dan karena lu sudah sama-sama mengenal karakter masing-masing, jadi ya udah jauh lebih mudah ya kayak gitu ya. Jadi hubungan gue sama Anti itu waktu kita pacaran kita emang mendudukan kita tuh egaliter gitu. Jadi kalau teman gue dulu sering bilang, yang bule-bule pada bilang, you guys like your relationship is the Scandinavian style gitu. Jadi maksudnya you know, kalau as a dad gue juga ngurusin anak gitu. Jadi kalaupun dia juga kerja gitu. Jadi dan gue juga suka perempuan tuh yang punya apa namanya punya mimpi sendiri, visi sendiri. Dia punya ini sendiri, punya jadi nggak bergantung gitu. So when we try to ketika kita planning untuk embark on Rafael Miranti Architects, the name itself gitu, it's together gitu. Jadi nggak apa namanya, siapa lebih banyak ngedesain gitu. Of course sekarang nanti mesti juggle sama ngurus anak ya, ngurus rumah segala macam, keuangan juga dia, sehingga dia punya kebebasan untuk milih mana yang dia nyaman untuk kerjain. Sisanya lari ke gua. Jadi but it doesn't mean dia itu perannya lebih kurang gitu. Jadi I think masuk ke situnya dulu tuh mesti jejak dulu gitu. Itu far before kita mau merit atau bikin RMA, itu semua udah landasannya udah ada. Jadi kalau ada beberapa orang yang ngajakin gue partneran juga untuk pekerjaan, kayaknya nggak bisa semudah itu gitu. As you see many partners kan juga ya udah partner aja dulu, kayak boy band supaya naik dulu, habis itu dia masing-masing sendiri solo gitu, karir. Banyak juga yang begitu kan gitu. Nah bukannya itu not a bad thing ya, maksudnya itu juga proses juga lah itu ya. Proses orang masing-masing lah gitu. Gua lucky to have her selalu di tahapan hidup gua di mana-mana, sehingga kita bisa bikin bareng gitu. Oke. Wow. Ini pelajaran penting nih. Gila nih. Jadi kalau ada yang curhat sama gue gitu, biasanya mereka udah tahu nih, pasti juga Rafael bakal tahu sih. Dia mending sekalian berdua aja gitu.
Ya jangan kasih tahu siapa ya. Oh Rafael nggak apa. Iya, pasti ada gitunya, bener. Pasti soalnya nyampe juga ke dia Iya, gitu ya. iya. Oke, kita bicara sedikit soal pandemi nih, ya kan? Iya, Ini menurut kalian kayak iklim arsitektur 10 tahun ke depan deh, especially di Indonesia itu akan gimana? Apakah akan berubah karena pandemi, ataukah ini hanya menjadi sebuah a small bump along the road gitu? Will it change the climate significantly atau enggak? Well, this is a good question. Actually, Pineapple ini pertanyaannya bagus-bagus sekali. Gua, thank you loh. iya, gua kemarin di STIR juga ditanya begitu kan. Terus kita ngelihat dari surrounding aja karena kita nggak kemana-mana waktu itu. Kita pikir everything yang small itu survive. Ya, kita punya di Indonesia tuh ada yang unik ya, yaitu UMKM. Jadi koperasi-koperasi kecil bikin keripik rumahan, ayam goreng gimana, industri gitu. kecil-kecil, kopi, jahe apa. Jadi so you guys beli dari tempat ini buat lo jualan kopi seliter, gue beli gitu. Jadi kita saling helping out each other. Jadi ekonomi kita tanpa ekspor import bisa selamat. That's why Indonesia salah satu negara dari 3 negara ya, China sama India yang bisa survive dari this crisis economically paling cepat gitu. Jadi katanya kuartal pertama tahun depan kita udah back to normal katanya. Amin. Gitu. Ya. But gua kind of agree sama this si Rem Koolhaas, ada arsitek Belanda ini. Dia biasanya skeptik ya, orang-orang ngomong apa dia ngomongnya lain, which is gue lumayan setuju sama dia bahwa bahwa dunia bakal berubah completely itu wishful thinking dia bilang. Jadi itu cuman kayak angan-angan aja gitu. Karena menurut dia ada pressure investasi, pressure uang mau kembali ke normal kayak dulu lagi gitu. Jadi itu lebih banyak orang yang mau balik ke zaman dulu daripada thinking something new gitu. Lebih banyak orang lebih mau anaknya sekolah lagi seperti biasa daripada new ways of doing things. Gitu. Iya, 3 hari mungkin di sekolah, 2 hari dia harus homeschooling gitu. Jadi I think ini masih kita lihat kayak gimana. Gue bilang sih pasti ada perubahan here and there ya. Kayak kita di studio juga udah hearing some comments from our clients dan kita terapin coba di current design. Kayak misalnya contoh yang paling simpel aja, pintu kalau bisa dibuka 2 arah, so you can nggak lu pegang dulu gitu. Exactly. Jadi lu bisa dorong pakai kaki atau pakai sikut, but then it affects privacy karena ada gap. Jadi jadi suaranya bolong gitu ke dalam, masuk ke dalam. So something yang you have to deal again. Terus of course kalau di Jepang semuanya di mana-mana pakai automatic kan. Tapi kalau di sini kan nggak semuanya bisa ya. Terus habis itu garis buat tempat orang nunggu ngantri ada jarak 2 meter gitu misalnya. Mungkin itu bisa diarticulate via pola lantai gitu misalnya. So like small details handle sekarang naruhnya di atas supaya bisa diginiin, nggak terlalu nunduk gitu misalnya, agak tinggi dikit. Betul. Those things of course ada change ya, I think. Terus sekolah mungkin bentuknya agak lain. Terus appreciation terhadap old old and tested things ya. Kayak misalnya cross ventilation itu penting gitu. Terus orang nggak mau lagi tinggal ngantor di gedung tinggi, maunya di kayak begini nih. Actually this is an ideal situation. Tapi mungkin lo bisa punya opsi untuk buka jendela, sirkulasi udara supaya lebih enak gitu ya. Like 2 jam di depan di pagi hari dan di sore hari, matiin AC. Itu actually a good thing gitu. Orang start looking for that gitu. So I think ada kecil-kecil. Tapi in general gue sih nggak tahu ya. I mean kita ada lagi project bikin hotel ya. Itu kayak they're doing it as if nothing happens gitu. They just okay, we have time to plan more. Itu aja. Tapi maksudnya mereka bilang quote, with or without this pandemic or PSBB, the 4th quarter, maksudnya November, December, we have to groundbreak. Jadi tetap ada target-target yang harus dipenuhi juga aja gitu. So I think you yourself in your industry juga pasti ada
tahu kan, Yeah, yeah, import udah buka lagi gitu. Yeah. So I think si Rem Koolhaas itu ada benarnya juga gitu. So I guess I don't know, maybe kita juga harus look at it as kita punya micro environment tuh kayak apa, kita jaga aja diri gitu supaya tetap sehat gitu. Iya, pandemi ini sih sebenarnya buat kita kayak lebih pengingat ya, kayak as a reminder juga sih kalau kita emang selain hal-hal yang kita jadi mesti agak rubah sedikit untuk mengakomodasi bahwa kita akan hidup bersama virus si ini COVID gitu ini, ya. Tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya udah ada tapi kita tuh selama ini nggak pernah lakukan gitu. Jadi kita balikin lagi gitu. Iya, kayak some arsitek punya ruangan untuk untuk video conference dengan project yang di luar kota, nggak pernah dipakai. Betul. Sekarang mau nggak mau dipakai. Iya, mau nggak mau dipakai. Jadi sekarang orang lebih appreciate people doesn't have to go to site physical meeting. Yeah. Terus people lebih appreciate everybody's time. People lebih appreciate tentang everybody's concern. Jadi kayak gue misalnya mau meeting di sebuah tempat yang bakal 20 orang, gue minta bisa nggak jendelanya dibuka gitu. Jadi mereka dengerin gitu. Tapi back then perhaps orang bilang are you crazy gitu kan ya. Terus jadi dulu gue merasa gue nggak bisa kerja ngelihat material via video terus kerja sama staff gue jarak without jauh having to gitu. physically touch it gitu ya. Iya. Tapi sekarang ternyata bisa-bisa aja gitu. I mean of course beberapa ada yang dikirim ke rumah gue, rumah gue jadi berantakan. Cuman maksudnya jadi tiba-tiba jadi banyak gudang. Terus, tapi ternyata gue bisa, nggak terasa udah 4 bulan gue long distance sama staff gue. And thanks to them yang kita juga bangun culture studio yang baik, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi orang-orang udah melakukan new normal, kita belum gitu. Jadi mungkin nanti Agustus kita baru coba masuk gitu. Oke. Guys, mungkin satu pertanyaan terakhir. Kalau ada satu hal atau apa ya? Kalian punya keresahan nggak sih dalam industri kalian dalam hal ini arsitektur di Indonesia terutama? If there's one thing yang mungkin kalian pengen itu bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Apa ya? I think generally gue ngelihat mungkin it's not only in architecture doang, tapi mungkin di secara general gitu. Mungkin sekarang tuh kalau dulu zaman kita kuliah gitu we see certain people get their credits gitu ya, awards gitu, itu because their work, mereka kerja keras and they earned it gitu. Jadi ada satu karya yang dibahas, and then abis itu di elaborate sama-sama, dilihat prosesnya, terus abis itu dapat sesuatu, and then therefore dia bisa dibilang okay, they've done it gitu. And then mereka bikin lagi gitu. Tapi kalau sekarang rasanya orang lebih banyak gimana ya, maybe the media is too easy. Jadi itu asal bikin sesuatu langsung jadi bagus, asal bikin sesuatu jadi special gitu. Tanpa ini ya, lacking critical thinking in our society gitu loh. Jadi asal rame langsung ini. Jadi nggak ada people yang say that's rubbish gitu. Kalau di lingkungan yang lebih intelektual lebih sama gitu ya, mereka akan bilang ini crap lah, dia cuma cari perhatian doang gitu. Jadi kalau di kita enggak, pokoknya semua yang bicarakan likes banyak gitu. Jadi dibilang bagus gitu langsung. And then ini juga dulu waktu gue di Italia, tesis gue kan soal media ya, web magazine ya. Jadi ada tren pada waktu itu gue lihat ada, jadi hasil akhirnya itu prediction gitu. Jadi website itu banyak bikin awards. Tapi awardsnya ini unlike any others, lu submit.
Not only you submit, you pay. Dan kalau lu udah shortlisted, lu diundang untuk present. Ngambil awardnya gitu-gitu. Present dulu, belum dapat. Okay. Shortlisted baru. Lu harus tambah bayar lagi. dan keuntungannya apa? Begitu lu menang, lu nggak dapat duit, nggak dapat apa? Lu dapat, ya udah, lu menang award A, awards B gitu awards ya. xxx.com misalnya gitu. Tapi apakah itu legit atau enggak? Doesn't matter. Yang penting lu menang something gitu. So seolah-olah ada accomplishment yang benar-benar dia dapetin, padahal ya cara dapetinnya well dia dapat something, tapi maksudnya itu kayak lu tadi nanya monocle lu bayar berapa gitu kan, maksud gue. But actually it's a recognition. Itu kan orang yang ngelihat, abis itu target, yuk kita tulis tentang dia, we want to know more about you. Yes, gitu. It's different kan. Banget. Jadi I hope lebih less polarized lah. Jadi maksudnya lebih kelihatan mana yang this is like a legit thing, abis itu yang lain ya udah. Jadi maksudnya I hope like the industry lebih fair, I think. Lebih I think ini semua ya, yang kerja nih semua, bukan cuman the media aja, tapi juga the senior architect, maybe established architect, mungkin like say something about crap gitu. Jadi ini I think budaya kita yang selalu apa-apa tuh harus santun dan baik itu loh. Jadi kadang kita nggak enak yang kita rindukan justru kritik-kritik itu ya sebenarnya. Iya. So the good thing about this pandemic again, banyak banget diskusi kopi darat itu muncul dan accessible bagi orang-orang. Dulu kita mau diskusi repot, waduh gua nggak sempet ke Bintaro, gua nggak sempet ke mana gitu. Sekarang tuh lu dari rumah sambil tiduran pun lu bisa dengerin gitu si waktu itu Kevin Lowe ngomong soal project ke Scarpa, apa namanya, dia cuma cari apa, dia cuma copy paste doang gitu. Jadi ada kayak critical thinking yang bisa kita dengerin dari orang yang dulunya nggak accessible, sekarang lebih accessible gitu. Jadi and free. Jadi kayak ini opening a lot of opportunity banget gitu this moment ya. What about you? Lu gimana, Ti? Kalau gue mungkin sama itu ya, soal sampah sih aku yang lagi environment. Iya, sama soal environment sih, kayak bener-bener soalnya tuh kan kita kan dari doing our project juga banyak banget kan sebenarnya waste gitu-gitu. Jadi kita lagi, nah pas lagi begini juga sih, jadi kita kan terpaksa jadi lebih kayak pakai material yang mungkin itu ya less waste, fabricated materials gitu loh. Jadi yang modular mungkin kita juga belum sih, maksudnya kita juga bukannya bilang kita udah melakukan, tapi tuh setidaknya menstimulate pemikiran ke arah sana gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya yang kayak sifatnya arsitekturnya yang temporer gitu kan, terus kan setelah itu jadi apa gitu. Sampah. Tuh jadi kayak suka mikir aja sih, kayak misalnya yang exhibition gitu misalnya gitu. Nah terus habis itu kemana larinya? Apa yang ujungnya tuh di mana gitu loh. Jadi kita lagi sambil juga mengolah kita punya pengetahuan juga sih. Kita fully aware kalau our profession itu salah satu yang terbesar menghasilkan sampah. So tapi ya, I mean kita punya profession one of the oldest, ini tuntutan zaman juga ada gitu. Jadi I mean we are grateful to that juga. Maksudnya kita juga ambil duit dari situ kan soalnya. Jadi gimana caranya kita lebih responsible with that gitu. Jadi I think dengan good planning, good knowledge of apa namanya teknologi, material apa yang baru gitu. I think kita bisa pelan-pelan achieve minimize waste lah gitu. Kita tapi ini start dari ini ya, dari sehari-hari ya. Makanya sebenarnya emang slow living itu emang bisa diterapkan di dalam setiap hal sih sebetulnya. Maksudnya di profesi kita nggak bilang jadi lambat gitu ya, tapi slow living apa tuh dijelasin? Maksudnya tuh jadi kita misalnya punya waktu buat mikir gambar yang benar gitu ya. Maksudnya every single detail tuh kita tuh tahu penyelesaiannya, jadi nggak ada bongkar pasang gitu. Selain itu waste juga ngabisin waktu orang
orang bolak-balik berarti ada ada carbon footprint kayak gitu-gitu loh. Jadi kita tuh pengen do it once and for all gitu loh. Jadi nggak yang kayak ya kan ya, maksudnya kayak lebih efektif, lebih efisien gitu-gitu sih. I think bottom line is we hope that our industry tuh banyak menciptakan something with depth, more with depth gitu loh. Jadi if someone proclaim their work is zero waste or sustainable gitu, please do explain it gitu. Jangan cuma dijual buat diputar gitu loh, maksud buat gua. marketing doang gitu Betul. So please be responsible with it, and then I mean people would love to learn dengan mereka, dan kalau itu jadi lebih banyak proyek lebih bersih, pasti kan lebih bagus kan buat environment gitu. Gitu deh. Asik tuh. Mungkin buat next episode kita bisa bahas itu. Iya. Iya, seru nih pertanyaannya nih gila. Iya, waduh ini tajam. Thank you banget loh. Ini kita ngobrol nggak berasa udah berapa jam nih ya kan. Cuman gue thank you banget bisa minjem waktu kalian. Nih waktunya mahal banget nih. Sama-sama. People. Sama-sama. Ya kan, nih Rafael Miranti Arsitek loh. Oh man, anytime. Kita thank you banget udah diundang. Iya. Kita next time main-main lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Sure. Iya, pasti. Oke, Pineapple People kalau mau kontak Rafael Miranti Arsitek kemana? Email? Kita ada website www.rafaelmiranti.com, terus ada Instagram Rafael Miranti Architects @Rafael Miranti Architects. Terus follow juga kita Rafael Arsono dan @Margareta Miranti. Oke, nah We jadi reachable banget ya kan. Kalau mau tahu lebih banyak mengenai proyek-proyek yang dikerjain sama RMA, silakan bisa cek Instagram, website, bisa kontak langsung juga ke mereka. Once again, thank you banget. Sama-sama. Rafael. Kita juga thank you for having us. Thanks guys. Thank you untuk Pineapple People semua yang udah nonton di YouTube atau dengerin di Spotify. You could have been anywhere, but you're here with us. We appreciate that. See you on the next one. Ciao. Ciao.